Bapak Ibu, para anggota Oktan Bina Keluarga Lansia atau BKL Berkah, Desa Usuk, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Apa kabar tak hari ini? Semoga masih dalam kondisi yang sehat walafiat, meskipun saat ini pandemi global COVID-19 masih merebak di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, kali ini kami hadir dengan konsep atau metode penyuluhan yang berbeda dari biasanya. Kali ini kami mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang ada dan sharing materi terkait BKL melalui sosial media. Nah, untuk pertemuan atau penyuluhan pertama di bulan Januari di awal tahun 2021 ini, materi yang akan kita bahas terkait konsep dasar lansia tangguh yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Ardin yang merupakan salah seorang pengurus sekaligus kader dari Oktan BKL Berkah Desa Usuk. Namun sebelum kita akan mendengarkan Ibu Linda untuk membahas materi tersebut lebih jauh, untuk kesempatan ini kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, lansia adalah salah satu kelompok yang rentan terpapar COVID-19, sehingga kita sebagai orang terdekat beliau harus lebih mawas diri untuk tetap mengupayakan perubahan perilaku pencegahan COVID-19 melalui penerapan 3M, yakni membiasakan diri untuk menggunakan masker setiap kali keluar rumah dan menggunakan pada saat kita sakit di lingkungan rumah. Kemudian membiasakan diri untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter atau physical distancing dan menghindari kerumunan, serta membiasakan diri untuk mencuci tangan selama 20 detik di bawah air mengalir menggunakan sabun, tentu dengan cara yang tepat. Nah, berbicara tentang penggunaan masker, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, jika Bapak Ibu memilih untuk menggunakan masker kain, tentu pastikan masker tersebut dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, langkah berikutnya, ketika menggunakan masker, upayakan tidak memegang bagian depan atau area depan dari masker ketika kita menggunakannya. Cara menggunakan yang tepat adalah menarik ke bagian tali, kemudian diikat ke belakang atau dikaitkan di bagian telinga kanan ataupun telinga kiri, dan pastikan dalam kondisi yang tidak longgar. Karena jika longgar akan memungkinkan kita untuk senantiasa memperbaiki posisi masker, dan itu akan sangat berbahaya karena virus yang menempel di area depan tentu saja akan menempel di tangan kita. Kemudian cara penggunaannya adalah jika masker sudah berada di pangkal hidung, jika kita menggunakan masker medis yang saat ini sudah banyak dijual di toko-toko swalayan atau toko-toko retail, bagian pangkal hidung kemudian dilekuk sesuai dengan lekukan hidung, kemudian bagian bawah ditarik sampai menutupi dagu. Nah, jika kita sudah menyentuh berbagai macam barang, upayakan agar ketika kita ingin melepas masker, tangan kita dalam kondisi bersih, atau mencuci tangan terlebih dahulu 20 detik di bawah air mengalir dengan cara yang tepat, baru kemudian melepas masker, tidak memegang area depan tapi melepas dari belakang atau tali yang dikaitkan di bagian belakang telinga kita. Nah, kemudian upayakan ketika menyimpan masker atau melepas masker saat kita ingin makan, bersiap-siap ingin sholat atau ingin berwudu, atau kondisi di mana kita harus melepaskan masker, upayakan masker dilipat agar bagian dalam terjaga atau aman dan tidak ditempeli virus yang berada di permukaan masker. Ingat, masker hanya digunakan selama 4 jam. Jika kondisi masker sudah lembab, basah ataupun kotor, maka segeralah mengganti masker dengan yang baru. Dan satu hal, jika kita dalam kondisi sakit, dalam rumah kita tetap wajib menggunakan masker sebagai wujud penjagaan diri terhadap keluarga kita. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Linda terkait konsep dasar lansia tangguh. Silakan Ibu Linda. Terima kasih Ibu
PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para anggota BKL Berkah, Desa Usuk, Kecamatan Malili, Kabupaten Bulu Timur, Sulawesi Selatan. Pada hari ini, alhamdulillah, kita bertemu pada penyuluhan pertama di tahun 2021. Dan pada hari ini pula kita akan membahas tentang konsep dasar lansia tangguh. Tentu ada yang bertanya-tanya, apa itu lansia tangguh? Apa maksudnya? Dan siapa sajakah yang bisa disebut lansia tangguh? Tapi sebelum membahas lebih jauh, baiklah kita akan membahas dulu apa itu menua atau bertambah tua. Menua adalah proses alami yang dialami seseorang dari yang tadinya masih sehat, segar bugar, menjadi lemah secara perlahan-lahan karena menurunnya fungsi normal sehingga menyebabkan kerentanan. Dan ada 3 hal yang menyebabkan terjadi pada saat proses menua. Yang pertama itu adalah perubahan fisik. Biasanya terjadi pada sistem saraf, pendengaran, penglihatan, serta sistem otot dan tulang. Misalnya, ketika masih muda dulu masih bisa mengangkat yang berat-berat, sedangkan pada saat lansia sudah tidak mampu lagi melakukannya. Yang kedua, ada perubahan psikososial. Hal ini biasa terjadi pada saat seseorang kehilangan pasangannya. Itu akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Lansia akan merasa sangat sedih. Yang ketiga, ada perubahan spiritual. Biasanya semakin tua seseorang akan semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lansia akan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Dan siapa sajakah yang bisa disebut dengan lansia tangguh? Lansia tangguh adalah lansia yang masih bisa melakukan pekerjaan tanpa bantuan orang lain, yang masih sehat secara fisik, mental. Itulah yang bisa disebut dengan lansia tangguh. Untuk itu, peran keluarga sangat penting untuk kehidupan lansia. Sesekali harusnya mereka diajak untuk misalnya salat berjamaah, membaca kitab suci, dan bersedekah sesuai dengan kemampuannya, sehingga lansia merasa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi materi singkat tentang konsep dasar lansia tangguh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Ibu PKB. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Linda atas materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, itulah tadi materi konsep dasar lansia tangguh yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Upayakan saat ini kita lebih memberikan perhatian pada para lansia kita sebagai salah satu kelompok yang rentan terhadap pandemi global COVID-19 saat ini, dengan menjadikan lansia kita sebagai lansia yang tangguh. Baik, kami akan hadir pada kesempatan berikut dengan materi-materi luar biasa lainnya, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tetap sehat. Salam BKKBN berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.